Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia, NPM 248420202007, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas susulan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Saleh Fahrudin, MPD. Berikut penjelasannya. Perkembangan bahasa Indonesia dan kedudukannya. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan, seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha di zaman Sriwijaya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena faktor seperti topik pembicaraan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, medium pembicara, daerah asal penutup, dan cara pandang penutur. Secara umum, bahasa Indonesia mempunyai 5 karakteristik, yaitu upright, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal seperti pokok pembicaraan, yaitu ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Media pembicaraan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Hubungan sosial antar pembicara, yaitu ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, dan ragam bahasa santai. Cara pandang penutur, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Segi penutur, yaitu dialog, kronolog, dan dialog sosial atau sosiolek. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945. Fungsi lain dari bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu suku, bangsa, dan komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu kalimat adalah suatu bahasa yang terdiri dari kumpulan kata, frasa, atau kuasa yang memiliki makna lengkap. Unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua, jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan berbagai hal, seperti struktur, yaitu terdiri dari kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat majemuk kompleks. Pengucapan, terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Isi, yaitu dari kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kelengkapan, yaitu terdiri dari kalimat mayor dan kalimat minor. Pasif, yaitu terdiri dari kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zera. Menganalisis konsep bahasa Indonesia. Konsep dasar adalah gagasan atau pemikiran awal yang menjadi landasan untuk mengembangkan suatu bidang ilmu, teori, atau praktik. Konsep dasar negara adalah ajaran atau teori yang menjadi pedoman dasar untuk mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Ciri-ciri bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata dan istilah yang tepat, menggunakan diksi yang tepat dan sesuai, cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan yang terakhir konsisten. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, yang terakhir serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan atau pemikiran dengan jelas, ringkas, dan padat, serta dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif: menggunakan rumus SPOK, menggunakan kata baku, ketepatan, kejelasan, kesejajaran, kelugasan, kepaduan gagasan, kecermatan, dan yang terakhir menimbulkan daya khayal. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.